istilah ataupun falsafah yang mengatakan bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Apakah itu saat ini memang masih relevan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, alhamdulillah di sini eh, saya mencoba untuk membangun sebuah channel YouTube, dan di sini nanti akan diisi dengan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan hal-hal yang berbau pendidikan, entah itu pendidikan secara teori pembelajarannya ataupun secara praktik di lapangan. Dan juga teman-teman nanti bisa sharing di sini, kita sharing sama-sama, kita bangun sama-sama. Tujuannya adalah untuk menjadi sarana bagi teman-teman baik pengajar maupun praktisi bidang pendidikan yang lain untuk barangkali bisa menjadi rujukan. Bisa jadi nanti teman-teman bisa share tentang teknik-teknik pengajaran yang baru, yang terupdate, ataupun yang cocok untuk mengembangkan sesuatu melalui inovasi tertentu. Nah, di sini saya mencoba untuk mewadahi itu semua. Dan pastinya juga teman-teman persilakan untuk berdiskusi nanti terkait dengan polemik-polemik yang berkaitan dengan pendidikan, terutama di negara kita Indonesia. Nah, menarik ya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah diundang oleh sebuah komunitas untuk sekedar berbagi pengalaman terkait dengan pendidikan. Nah, di situ ada salah satu peserta yang bertanya kepada saya, Pak, walaupun sebenarnya saya tidak suka dipanggil Bapak karena masih terlalu muda. Pak, menurut sampean, menurut Bapak, istilah ataupun falsafah yang mengatakan bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, apakah itu saat ini memang masih relevan di negara kita? Jujur, sebetulnya saya agak sedikit kaget untuk menjawab itu, karena ini pertanyaan yang memang sulit sekali begitu ya. Tapi waktu itu saya menjawab dengan begini, kita klasifikasikan dulu, karena untuk menentukan jasa itu kan bisa jadi dalam sebuah guru secara profesional mereka mendapatkan yang namanya bayaran. Nah, ada juga yang namanya jasa dalam artian dia memberikan jasa kepada peserta didik, entah itu secara free, secara sukarela. Nah, tapi kita mencoba untuk mengulas, saya coba untuk mengulas waktu itu dari sisi apa ya, jasa secara profesional, yaitu dalam hal gajinya situ. Karena ini sangat menarik, saya tahu sebetulnya yang ingin dituju oleh si penanya itu adalah ke situ, ke ranah finansialnya. Nah, sebelumnya saya bedakan dulu, karena gaji guru itu berbeda-beda tergantung dengan golongan, tergantung dengan jenis gurunya, tergantung dengan ragam guru yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri ada banyak sekali, tapi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah guru yang tanda kutip, mohon maaf, masih honorer gitu ya, masih ya. Semoga suatu saat nanti bisa menjadi guru yang diidam-idamkan, karena tidak sedikit yang menganggap bahwa menjadi guru PNS itu adalah sebuah pencapaian. Nah, guru honorer itu juga masih banyak sekali, diklasifikasikannya ada honor daerah, ada honor provinsi. Tapi di luar itu juga masih ada yang namanya guru tetap yayasan gitu, itu beda lagi. Nah, dalam hal honorer, ternyata kebetulan si penanya itu adalah seorang guru honorer, yang mana dia mengeluhkan dengan gaji yang ia dapat, gaji yang tidak seberapa, dan dibayarnya juga seringkali dirapel begitu ya. Lalu dia bertanya kepada saya, apakah guru itu pahlawan tanpa tanda jasa? Benar begitu. Sebenarnya menarik dalam artian jika kita telah secara jasanya memang ternyata tanpa tanda jasa beneran begitu ya. Mungkin sejak
berabad-abad yang lalu kita sudah mengenal istilah guru tanpa tanda jasa, bisa jadi ini adalah alasan mengapa pemerintah kita menaruh guru honorer itu dengan jasa yang sedemikian. Barangkali menurut saya mencoba membaca alur pikiran si penanya itu, dan dia mengangguk-angguk saja. Dan menarik juga sebetulnya kalau bicara masalah guru ini ya. Saya tuh heran, tahun 2019 itu saya membaca, kebetulan saya juga melakukan beberapa penelitian terkait dengan guru, walaupun belum dipublish juga semuanya, masih under review di beberapa jurnal. Nah, setidaknya tahun 2019 kemarin itu ada sekitar 37,10 kalau nggak salah, sekitar 38 gitulah persen guru di Indonesia itu masih berstatus sebagai honorer. Itu itu adalah angka yang sangat signifikan, angka yang sangat besar menurut saya. Nah, saya cuma membayangkan kalau 37,10% ini tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah kita. Saya hanya membayangkan begini, bagaimana kalau 37,10% itu mereka berhenti menjadi guru dan beralih profesi menjadi pedagang online, menjadi ojek online, begitu, berkegiatan ataupun mencari nafkah di dalam hal lain. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa menjadi guru itu juga butuh kesejahteraan loh. Saya sudah menanyakan itu beberapa teman, dan yang bikin anehnya lagi, di tengah-tengah hal-hal yang seperti ini masih banyak ternyata mahasiswa ataupun calon-calon mahasiswa yang masih memilih FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, untuk menjadi rujukan kuliah nanti begitu. Saya tidak tahu kenapa. Apakah itu memang dilihat dari sisi menjadi guru, kuliah menjadi guru itu tidak begitu mahal, begitu menjadi sangat efisien dan sangat mudah dijangkau secara biaya. Saya tidak tahu. Tetapi yang pasti kalau nggak salah itu FKIP masih paling teratas secara statistik mahasiswa di Indonesia di perguruan tinggi. FKIP, setelah itu kalau nggak salah ekonomi dan lain sebagainya. Tapi FKIP itu masih di atas. Sementara membingungkan memang. Tapi begini, pada dasarnya memang tidak bisa tidak bisa dipungkiri bahwa universitas ataupun perguruan tinggi itu memiliki motif lain selain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, berkontribusi kepada negara, tapi ada motif-motif finansial secara ekonominya. Bagaimana untuk bertahan, gitu kan? Bagaimana untuk mempertahankan eksistensi kampus, eksistensi perguruan tinggi, terutama bagi yang swasta mungkin, yang memang secara nama belum begitu terkenal. Mohon maaf, bukan berarti mengesampingkan secara kualitas, tidak. Tapi untuk mempertahankan secara ekonomi mereka butuh itu. Yang artinya secara sisi pendidikannya itu dibagi. Memang ada sisi yang murni untuk mendidik ataupun mencerdaskan anak-anak putra-putra putri bangsa, tetapi juga ada juga yang memang sisi ekonominya tidak bisa dikesampingkan gitu. Jadi saya sudah kemarin itu bingung juga menjawabnya. Apakah guru tanpa tanda jasa itu memang benar-benar ada? Jawabannya ada mungkin ya. Salah satunya ya, mohon maaf, guru honorer itu bisa dikategorikan sebagai guru tanpa tanda jasa. Walaupun tanda jasanya cuma sedikit gitu, ada, tapi menurut saya sangat kurang kalau ditinjau dari sisi ekonomi. Tapi tentu tidak bisa digeneralisir, pasti banyak juga guru-guru yang memang mereka mengabdikan diri, memang ikhlas dalam mendidik serta didiknya murid-muridnya. Saya bangga sekali sebetulnya. Bahkan sebelum penanya itu bertanya kepada saya terkait dengan apakah eksistensi guru tanpa tanda jasa itu masih di Indonesia, saya begitu bangga sebenarnya dengan adanya falsafah lama itu. Entah bagaimana asal mulanya saya kurang tahu, tetapi guru tanpa tanda jasa itu menurut saya sebuah doktrin gitu. Sebuah doktrin pendidikan di Indonesia yang memang saat ini masih terjadi.
Saya kira begitu. Mungkin teman-teman punya pendapat lain terkait dengan guru tanpa tanda jasa di Indonesia, begitu ya. Ya, terima kasih. Nah, setelah tadi kita bahas masalah apakah guru itu betul-betul pahlawan tanpa tanda jasa, dan bagaimana menurut teman-teman, pendapat teman-teman terkait dengan pertanyaan yang diajukan kepada saya kemarin itu, beberapa waktu yang lalu itu. Mungkin teman-teman bisa nanti bantu jawab gitu ya, bisa di komen, kita sharing sama-sama, terutama tentang hal-hal yang berbaut ataupun yang terkait dengan pendidikan gitu. Oke, terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.